البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan kemarin kita telah masuk pada poin yang ke-45 tentang makna kalimat tauhid la ilaha illallah, yang maknanya adalah la ma'budu haqqun illallah. Inilah makna yang hak, yang wajib untuk kita imani dan kita ilmui. Maknanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Nah, adapun sesembahan-sesembahan yang lain semuanya batil. Ini jelas teman-teman. Sebagaimana dalam ayat, dzalika bi annallaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Nah, di sana ikhwani fillah ada penafsiran-penafsiran yang salah terhadap makna la ilaha illallah. Nah, penafsiran yang pertama ini yang masyhur di tempat kita, diajarkan di sekolah-sekolah. Nah, yaitu dengan menafsirkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, baik. Dan kemungkinan yang mengajar pun karena pokoknya sejak dulu seperti itu, juga ada dalam kurikulum seperti itu. Dan tidak pernah mempelajari secara detail kalimat ini dari si bahasa Arabnya, juga konsekuensinya dan dalil-dalilnya. Akhirnya ya turun-temurun maknanya tidak ada Tuhan selain Allah. Dan ternyata ikhwanifillah kalau kita perhatikan makna tidak ada Tuhan selain Allah, mengandung makna yang batil dari dua sisi utama. Yang pertama, karena makna ini menyelisih fakta. Kok kita katakan menyelisih fakta? Iya, sebab di sana banyak sekali Tuhan-Tuhan selain Allah. Nah, berarti kalau dikatakan makna kalimat tauhid yang jelas ini adalah kalimat yang paling haknya, tidak. Kalimat yang paling hak, la ilaha illallah. Kok dimanakan dengan makna yang menyelisih fakta? Berarti jelas maknanya salah, maknanya batil. Nah, kemudian yang kedua, juga terkandung konsekuensi yang sangat parah. Sebab konsekuensi dari pemaknaan tidak ada Tuhan selain Allah berarti semua Tuhan-Tuhan yang ada di dunia ini yang disembah oleh jin maupun manusia berarti semuanya adalah Allah. Ini sangat batil. Nah, berarti konsekuensinya orang yang mengartikan seperti ini kalau ditanya, berarti kalau demikian, Yesus, kemudian patung-patung Buddha, kemudian pohon-pohon yang disembah, bebatuan yang disembah, itu berarti semuanya adalah Allah. Ini tentunya seorang yang memiliki fitrah yang lurus akan mengingkarinya. Nah, hal ini jelas menunjukkan batilnya makna tadi. Jadi diingat-ingat, ini makna yang salah. Oleh karena itulah hendaknya makna tersebut betul-betul dijelaskan kepada siapa saja yang kita mampu untuk menjelaskannya, karena ini berhubungan dengan makna kalimat tauhid. Kalimat yang dengannya seseorang bisa selamat dari kekekalan di dalam neraka. Kemudian makna yang kedua, ikhwanifillah, juga makna yang masyhur. Tayyib. Dan makna ini juga keliru. Tayyib. Ketika mengatakan la ma'buda maujudun illallah. Ini hampir sama dengan makna tadi, cuma dalam bahasa Arab. La ma'buda maujudun illallah. Tidak ada sesembahan kecuali Allah. Ini sama dengan tidak ada Tuhan selain Allah.
Jadi sisi kebatilannya juga sama. Nah, kemudian yang lainnya ikhwani fillah ketika mengatakan la ma'budu haqqun illallah, mereka bawa kepada apa? Kepada sisi tauhid hakimiyah saja. Nah, baik. Dalam artian di bawah hanya kepada tidak ada hukum kecuali hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini juga batil. Nah, karena memaknakan la ilaha illallah dengan salah satu jenis tauhid saja. Nah, yaitu tauhidur rububiyah. Jadi makna kalimat tauhid ini pahami dengan baik, karena itu merupakan syarat diterimanya persaksian kita. Nah, kita lanjutkan pada poin yang ke-46. Fi ayyi suratin qauluhu ta'ala alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idzni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Pertanyaan berhubungan dengan ayat di surat apa ayat yang disebutkan ini? Dan jelas ikhwan fillah jawabnya adalah di surat Ibrahim. Dan ayat ini ikhwan fillah, Allah Subhanahu wa taala permisalkan kalimat thayyibah yaitu kalimat tauhid seperti apa? Pohon yang bagus yang akarnya kokoh tertancap. Kemudian far'uha fis sama' dan cabang-cabangnya di langit. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idzni rabbiha. Naam, buah-buahannya senantiasa datang dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Naam, dan inilah kalimat tauhid yang apabila seseorang betul-betul meyakininya dan menunaikan konsekuensinya. Nah, Allah permisalkan, tidakkah engkau melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala permisalkan kalimat thayyibah itu seperti pohon yang bagus yang pokoknya kokoh dan cabang-cabangnya menjulang ke langit. Buah-buahannya senantiasa ada dengan izin dari Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan permisalan bagi manusia agar mereka mengambil pelajaran. Jadi harus kokoh untuk bisa bisa menghasilkan buah. Maka dalam syarat la ilaha illallah harus betul-betul ada keyakinan. Kalau seorang mempersaksikan la ilaha illallah ada sedikit saja keraguan-raguan, maka tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat. Makanya poin berikutnya yang sangat penting berhubungan dengan la ilaha illallah yaitu tentang syarat-syaratnya. Di poin yang ke-47. Ma hiya syurutu syahadati la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah? Apa itu syarat-syarat persaksian la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah? Nah, karena persaksian ini akhwani fillah yang merupakan rukun Islam yang pertama, an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini tidak akan bermanfaat sampai dipenuhi syarat-syaratnya. Sebagaimana dikatakan oleh para salaf ketika ditanya, alaysat la ilaha illallah miftahul jannah, bukankah la ilaha illallah itu kuncinya surga? Sampai di negeri kita muncul nyanyian la ilaha illallah miftahul jannah atau miftahul jannah la ilaha illallah. Nah, yang dimaksud di sini ikhwani fillah yaitu bukan hanya sekedar seorang yang penting mengucapkan tok. Nah, maka ketika ada seseorang yang mengkritisi, ngapain sulit-sulit, yang penting kan sudah la ilaha illallah, karena itu sudah dapat kuncinya.
Maka diberikan penalaran oleh sebagian salaf ikhwanillah. Nah, dengan penalaran yang bagus. Nah, beliau mengatakan, bukankah setiap kunci itu tidak akan bisa untuk membuka kecuali kalau ada gigi-giginya. Coba kalau kita pergi ke tukang kunci yang masih polos, belum ada giginya, dibuka untuk buka pintu, bisa enggak? Enggak bisa. Tapi kunci itu ya harus ada giginya sehingga apa? Bisa untuk membuka pintu. Sebagaimana pula la ilaha illallah, memang dia itu adalah kunci surga, tapi tidak akan bisa membuka surga sampai dia memenuhi syarat-syaratnya. Ini. Jadi syarat-syarat la ilaha illallah ibarat apa? Gigi-gigi pada suatu kunci untuk bisa membuka pintu. Nah, dan yang namanya syarat itu harus dipenuhi semuanya untuk bisa terwujud perkara yang dipersyaratkan. Baik, kita ambil syarat yang pertama dulu ikhwanillah, berhubungan dengan syarat la ilaha illallah, yaitu al-ilmu. Wa dalilu qauluhu ta'ala wa la yamliku alladhina yad'una min dunihi asy-syafa'ata illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Syarat yang pertama ilmu. Yang dimaksud dengan ilmu, dia harus mengetahui dengan sebenar-benar pengetahuan tentang apa? La ilaha illallah, maknanya dan konsekuensinya. Harus tahu makna la ilaha illallah. Nah, bahwasanya ketika dia mengucapkan la ilaha illallah berarti dia apa? Meniadakan semua sesembahan-sembahan. Yang hak. Tidak ada satupun sesembahan yang hak. Kemudian dengan illallah dia tetapkan hanya apa? Hanya ada satu. Ketika mengucapkan la ilaha illallah berarti tidak ada sembahan-sembahan yang hak illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi harus mengilmui ini. Dalilnya apa? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, walam yamlikul ladzina yad'una min dunihi syafa'ah illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Dan mereka itu tidaklah memiliki kemampuan untuk memberikan syafaat. Alladzina yad'un, yaitu maksudnya mereka-mereka yang dimintai doa. Nah, segala sesuatu yang dimintai doa tersebut tidak memiliki kemampuan untuk memberikan syafaat. Illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun, kecuali mereka-mereka yang mempersaksikan la ilaha illallah dalam keadaan mereka mengilmuinya. Al-haq di sini yakni bila ilaha illallah. Ini sisi pendalilannya. Jadi kecuali orang-orang yang mempersaksikan la ilaha illallah dalam keadaan mereka mengilmuinya. Ini dalil yang menunjukkan tentang ilmu. Kemudian ikhwanillah, yang lebih tegas lagi adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah. Di sini perintah untuk mengilmui. Nah, fa'lam, ilmuilah. Berarti kita harus mengilmui la ilaha illallah agar apa? La ilaha illallah kita itu bermanfaat. Ini dua dalil yang sangat tegas dari Al-Qur'an, alhamdulillah. Kemudian dalil yang ketiga dari As-Sunnah juga sangat jelas, di mana Rasulullah SAW mengkaitkan diterimanya la ilaha illallah tersebut dengan ilmu. Dengan apa? Dengan ilmu. Rasulullah SAW bersabda, dalam hadis yang diriwayatkan
dari sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa saja yang mati dalam keadaan dia mengilmui la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam jannah, akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau dia mati dalam keadaan jahil terhadap la ilaha illallah, maka ya tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Ini sisi pendalilannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam kaitkan la ilaha illallah itu bisa menyebabkan seorang masuk ke dalam surga kalau dia mati dalam keadaan mengilmuinya. Hadits singkat ini alhamdulillah ditambahkan diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tayyib. Juga dalil yang lain dari hadis Ubadah bin Samit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, wa anna Isa 'abdullahi wa rasuluhu, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu, wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahu al jannata ala ma kana minal 'amal." Tayyib. Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, "Man syahida," siapa saja mempersaksikan la ilaha illallah. Dan suatu persaksian akhwanifillah tidak akan bermanfaat kalau dibangun di atas ilmu. Seorang bersaksi kalau tidak tahu gimana dikatakan bersaksi, ya tidak. Hanya akan ditertawai orang. Aku bersaksi tapi tidak mengilmuinya, tidak tahu apa yang dipersaksikan. Ditertawai. Bahkan dalam hukum dunia, seorang mau menjadi saksi suatu perkara, ya dia harus betul-betul mengetahui hal yang dipersaksikan. Ini syarat. Makanya disebutkan oleh para ulama dalam syarat yang pertama harus mengilmui. Makanya kalau kita melihat akhwanifillah betapa banyak dari saudara-saudara kita kaum muslimin yang untuk makna la ilaha illallah masih banyak terjatuh dalam kekeliruan. Karena itulah butuh semangat dari kita. Dalam menyebarkan tauhid, mengajak manusia menuju kepada tauhid yang murni. Karena kan kebanyakan ya memang jauh darinya. Sebagian besar menyangka kalau mengucapkan la ilaha illallah, kemudian berzikir, bertahlil setiap Jumat, setiap salat mengucapkannya 100 kali, itu sudah Masya Allah. Tapi ketika ditanya maknanya apa, tidak paham. Ini yang ironis. Dan juga sekaligus menyedihkan kita, menjadikan kita sedih. Di sisi yang lain juga, semakin memperbesar rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah berikan hidayah untuk kita bisa mengetahui dakwah tauhid ini. Barakallahu fikum. Nasallallahu azza wa jalla an yaj'alana minal mustaqimin ala dinihi.